Shalom, saudara terkasih. Bersyukur hari ini kita diberi kesempatan Tuhan untuk tetap berbakti. Waktu dan kesempatan adalah milik Tuhan. Dan bagaimana kita mempergunakan kesempatan yang Tuhan beri untuk kita bisa melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan bisa melayani Dia. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah ini dengan pujian. Hidup adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Kita akan masuk dalam doa. Tuhan, tidak habis-habisnya kami bersyukur. Engkau yang sudah memberikan waktu dan kesempatan pada kami, Tuhan. Kadang-kadang kami tidak menghiraukan waktu itu. Kami melakukan hal yang sia-sia, Tuhan. Tuhan, tolong kami. Biarlah dalam kesempatan yang Engkau berikan, kami dapat mempergunakan kehidupan kami untuk melayani Engkau, untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu. Jangan biarkan kami hidup dalam kesia-siaan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan pada kami. Tuhan, kami berdoa pada hari ini untuk kebaktian yang akan kami ikuti. Biarlah Engkau sendiri hadir Tuhan dari awal hingga akhir kebaktian ini. Engkau juga berkati Tuhan hamba-Mu Ibu Minglan dalam menyampaikan akan firman-Mu. Sembunyikan beliau di balik salib-Mu. Apa yang beliau sampaikan biarlah berasal dari Engkau. Engkau berikan kelayakan untuk kami yang melayani Engkau Tuhan. Biarlah hanya kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berbakti. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memulai ibadah ini dengan bangkit berdiri. Kita boleh memuji Tuhan dari PKJ 7, bait 1 dan 3. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi
hatiku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku dan memuliakan nama-Nya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita masuk dalam ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehidupan kita di dalam Tuhan adalah kehidupan yang terus-menerus diperbaharui. Karena itu, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Karena melalui ibadah ini, kehidupan iman kita akan diperbaharui di dalam Kristus. Mari, sebagai ucapan syukur, kita boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Seluruh alam tak henti memuliakanmu, mentari bintang berseri, bernyanyilah merdu. Samudra raya hujan pun mengiringnya serta memuji yang bertekun sang Khalik semesta. Ku berikan seluruh hidupku padamu Tuhanku, baik jiwa maupun ragaku menjadi milikmu. Di kasih-Mu di hatiku tetap berkuasa, sehingga segenap hidupku menjunjung Dikau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang di antara kita dalam seminggu ini mengikuti jalan dunia ini, yang mentaati penguasa kerajaan angkasa di dalam kita mengambil keputusan-keputusan? Kita mendengarkan suara-suara lain yang bukan firman Tuhan. Siapa yang dalam seminggu ini hidup dalam hawa nafsu, menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat? Firman Tuhan mengatakan, ketika kita hidup dalam dosa, pada dasarnya kita adalah orang yang harus dimurkai. Saya ingin menjadi orang yang dikasihi Allah, bukan dimurkai. Saya percaya saudara pun ingin mendapat belas kasih Allah, karena itu saya mengajak kita datang merendahkan diri, memohon belas kasihan Tuhan, mengampuni kita atas segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Biarlah secara pribadi, saudara yang tahu pergumulan hidup saudara.
baik itu ada di antara saudara yang mengikuti jalan dunia ini. Kita yang lalai mengikuti penguasa kerajaan angkasa, hidup dalam hawa nafsu, menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Kita memohon Tuhan mengampuni kita. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Kami tidak mau dimurkai oleh Allah karena dosa dan pelanggaran kami. Karena itu kami merendahkan diri datang kepada Tuhan memohon pengampunan. Seturut dengan belas kasihan-Mu, apa yang sudah kami ungkapkan di hadapan-Mu, kiranya Tuhan berkenan menyatakan belas kasihan, mengampuni kami, menyucikan kami dengan kuasa darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib. Kami yakini membasuh dosa dan pelanggaran kami. Dan biarlah kami boleh mendapat kesempatan untuk hidup baru sekali lagi di hadapan Tuhan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Kami mohonkan pengampunan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah berkorban dan menebus kami. Amin. Dari sengsara, sakit dan aib, masuk ke dalam kasih ajaib. Dan ku rindukan dosaku raib, Yesus ku datanglah. Dari hidupku yang bercela, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang mulia. Yesus ku datanglah. Dari gelombang menderu, masuk ke dalam kasih teduh, dan ku tinggalkan susah teluh. Yesus ku datanglah. Bagi setiap kita yang sudah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, kita yang pada dasarnya adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Kita sambut berita anugerah dari Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 3b sampai ayat 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Inilah berita anugerah dari Tuhan.
Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, anak kasih karunia, serta pengampunannya diberi. Bagimu. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama mempersiapkan hati kita dan kita mau menyerahkan seluruh hidup kita. Walaupun kita tidak layak, tetapi Tuhanlah yang melayakkan kita dan menolong kita untuk terus-menerus diperbaharui. Ku ingin menyerahkan. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku. Ku bunuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Di waktu kesusahan, tak usah ku gentar, diberinya perlindungan, hatiku pun segar. Darahnya dicurahkan, nyawanya pun diberi, teruraslah jiwaku, hidupku berseri. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita masuk dalam doa pelayanan firman. Bapa Surgawi, kami saat ini menyerahkan setiap kami, baik kami yang ada di sini, pelayan-pelayan Tuhan, maupun jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Kami rindu Tuhan, Allah Roh Kudus melawat setiap kami, supaya ibadah hari ini, firman Tuhan yang diberitakan, bukan hanya kami dengar, tetapi boleh masuk dalam hati kami, dan boleh menjadi tekad kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib Kristus. Di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, Tuhan pakai dia untuk menyatakan isi hati Tuhan, supaya boleh menjadi berkat bagi setiap kami, karena kami diperbaharui sekali lagi oleh firman Tuhan, dan kami boleh diubahkan oleh firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan jam pemberitaan firman. Amin. Bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari surat Efesus pasal 5. Kita akan membaca ayat 1 sampai 21. LAI memberikan judul Hidup sebagai Anak-anak Terang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus, Yesus, juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya
untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab sesuatu yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengar, tetapi melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang membedakan seseorang itu masih sekolah menengah dengan yang sudah mahasiswa? Atau kalau lebih gampangnya yang dalam pikiran kita, anak SD dengan anak SMP, dengan anak SMA. Kalau kita melihat apa yang membedakan. Yang secara sederhana, kalau misalnya ini ada orang yang boros muka begitu ya, jadi anak SMP tapi sudah kelihatan seperti anak SMA. Atau ada orang yang anak yang masih SMA tapi masih imut-imut dikira anak SMP begitu ya. Nah ketika mereka untuk membedakan mereka, ini anak SMP, ini anak SMA apa? Seragam. Ya kalau mereka sekolah, anak SMP biasanya seragamnya biru. Kalau anak SMA abu-abu. Begitu ya. Kalau anak SD dalam pikiran kita apa seragamnya? Merah. Seragam akan membedakan. Tetapi ketika kita melihat kalau mereka misalnya tidak pakai seragam gitu, untuk selanjutnya kemudian penampakan luar akan teruji dengan kedewasaan. Ada 3 hal.
kedewasaan IQ atau intelektual ya. Jadi seseorang akan diketahui dari intelektualnya. Misalnya kalau istilah-istilah relationship gitu ya, kita tanya anak SD mungkin dia nggak terlalu ngerti walaupun belajar bahasa Inggris begitu ya. Lalu juga kalau misalnya kita berbicara tentang rapot gitu ya, anak SD tahu, anak SMP tahu, anak SMA tentu tahu karena pernah menerima rapot. Ekskur tahu nggak? Tahu ya, ekstrakurikuler. Itu pemahaman-pemahaman. Tetapi semakin bertambahnya intelektual seseorang, dia akan punya pemahaman-pemahaman yang lebih dari itu. Kedewasaan seseorang juga teruji dengan emotional quotient atau secara emosi. Kalau orang punya kedewasaan dalam emosi, dia bisa lebih mengontrol diri. Dan juga spiritual quotient. Tetapi hal ini, intelektual itu akan mengikuti bukan hanya secara seragam begitu ya, tetapi orang akan bertumbuh di dalam intelektual. Contoh, tadi saya sudah sempat contohkan anak SD mengerti tentang rapot. Kalau anak SMP apa istilahnya biasanya? Mereka pakai istilah-istilah jomblo, mungkin gitu ya. Anak SD mungkin nggak terlalu, adalah yang mengerti tentang istilah jomblo. Atau misalnya kata-kata gokil. Siapa di sini yang nggak tahu istilah gokil? Ini istilah-istilah anak remaja ya, yang artinya gokil itu kata yang mengekspresikan kelakuan seseorang yang sangat menarik, mudah membuat lelucon, gokil anak itu gitu ya, tahu banyak hal dan lainnya. Lalu istilah alay, biasanya digunakan anak-anak sekitar SMA begitu ya, anak SMP sudah mulai ngerti, tapi anak SD mungkin tidak pakai istilah-istilah itu. Tentu ada bagi mereka yang dewasanya terlalu cepat ya. Apa sih artinya alay? Mungkin di sini atau jemaat di rumah yang usianya di atas 50 tahun gitu, nggak terlalu ngerti ya. Apa ada yang ngerti? Opose, makanan opose alay itu ya. Ya mungkin pengetahuan sedikit. Misalnya ada orang ngomong alay banget kamu, gitu aja udah ngambek gitu ya. Alay itu artinya adalah memiliki arti semacam terlalu berlebihan. Orang yang melakukan respon berlebihan terhadap suatu hal akan dikatakan alay. Jadi misalnya ya orang bergurau gitu sudah dianggap serius, kamu menusuk hatiku begitu ya. Kamu ini alay gitu ya. Jadi itu bahasa-bahasa anak remaja. Tapi mungkin bahasa anak-anak mahasiswa sudah berbeda lagi. Kalau orang yang nggak pernah kuliah begitu ya, dari lulusan cuma SD misalnya, dia tidak akan tahu istilah-istilah KRS. Ya, apa itu? Kartu rencana studi atau KHS. Nah ini hanya dimengerti oleh anak-anak seusia mahasiswa. Bertumbuh lagi kalau orang sudah bekerja. Rekening koran. Apa arti rekening koran? Kalau mungkin anak SMA yang tidak sekolah bidang IPS begitu atau sosial, dia nggak belajar tentang akuntansi terlalu dalam, nggak ngerti rekening koran itu apa. Baru akan dimengerti ketika bekerja ya. Punya tabungan di bank atau punya pinjaman di bank akan dikirimi laporan dalam bentuk rekening koran ya, laporan keuangan berurusan dengan pinjaman bank. Pola perilaku seseorang, baik itu anak SMA, anak kuliah atau SMP, SD, akan berbeda satu dengan yang lain ya. Mereka secara seragam, ketika mereka masuk sekolah pertama kali, mereka harus menanggalkan pakaian seragam yang lama. Siapa di sini yang misalnya ini dari SD terus mau masuk pertama kali kelas di SMP, masih pakai seragam putih merah gitu ya, bisa diketawain gitu ya. Atau masuk SMA masih pakai seragam putih biru, aduh saya nggak sempat beli terus pakai seragam putih biru, nggak mungkin. Pasti seragam itu akan ditanggalkan dan mengenakan seragam yang baru sesuai usia, sesuai tingkat pendidikan. Cara hidup yang baru itulah, ya, gambaran tentang cara hidup yang baru itulah yang ditekankan oleh Rasul Paulus untuk dihidupi oleh jemaat di Efesus. Kalau kita melihat Efesus pasal 5 itu berbicara tentang hidup baru orang percaya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Bagaimana sih hidup sebagai anak-anak terang itu? Yang pertama, Rasul Paulus menekankan tentang menyadari kekayaan sebagai orang-orang terpilih dengan segala berkat-berkat rohaninya. Di sini disebutkan kata kekayaan
itu bukan hanya sekedar kaya dalam arti keuangan ya, tetapi bisa dikatakan seseorang yang mempunyai banyak, seseorang yang mempunyai sesuatu yang besar, yang berlimpah-limpah. Sebagai contoh ada seorang yang tinggal di Singapura, orang usia lanjut, dia punya kekayaan begitu ya, tapi belum waktunya dia meninggal, dia sudah membuat surat warisan dan menjual kekayaannya itu dan mewariskan kepada anak-anaknya padahal dia belum meninggal. Nah, ketika anak-anak ini sudah menerima kekayaan itu, maka anak-anak ini menguasai kekayaannya dan orang tuanya diperlakukan semena-mena. Orang yang tadinya kaya, memiliki kekayaan yang luar biasa, dia hidup menggelandang, nggak punya rumah, menjadi orang yang sangat miskin karena tidak punya apa-apa. Nah, ketika cerita ini diketahui oleh teman-teman dari si bapak ini ya, ketika melihat, loh itu bukannya temanku dulu begitu ya yang kaya raya, kenapa dia sekarang menjadi orang yang tunawisma? Akhirnya orang ini diperjuangkan haknya dan kekayaan yang dilimpahkan ke anak-anaknya dibatalkan oleh pemerintah. Jadi menjadi batal oleh pemerintah. Bapak Ibu tidak gampang menjadi orang yang kaya dan menyadari bahwa dia memiliki kekayaan yang melimpah-limpah. Dikatakan oleh Rasul Paulus di pasal 1 terutama ya, kalau kita baca itu ditunjukkan bahwa orang yang mengenal Kristus adalah orang yang menyadari kekayaan sebagai orang-orang terpilih. Apa artinya? Orang itu bukan hanya menjadi anak dari seorang yang kaya, tetapi dia punya berkat-berkat yang lain. Misalnya aja ketika seseorang diadopsi oleh seorang konglomerat yang tidak punya anak. Ketika anak itu melihat, wah rumahnya papa angkat saya itu luar biasa begitu ya. Itu baru satu rumahnya. Besok ketika ayahnya bekerja diajak ke kantor begitu. Cuma main-main aja ke kantor. Wih gedung kantornya papa saya itu begitu besar. Terus ketika liburan dia diajak untuk berlibur di satu villa. Loh, ternyata papaku ini punya villa yang besar dan juga kekayaan-kekayaan yang lain. Nah, orang yang menyadari bahwa dia adalah orang yang kaya karena orang tuanya kaya dan memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah, dia akan merasakan bahwa, wih gak habis-habisnya kekayaan orang tuanya begitu ya. Dia melihat kekayaan yang berlimpah-limpah yang besar. Disebutkan oleh Rasul Paulus bahwa orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang terpilih, yang memiliki kekayaan dari Allah Bapa, memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah. Dan orang-orang yang demikian diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa orang yang memiliki kekayaan ini adalah harus sebagai penurut-penurut Allah. Ada aturan main bahwa orang ini mesti taat kepada aturan-aturan yang diberikan. Ya. Ayat 1 dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Walaupun di pasal sebelumnya diceritakan kamu memiliki segala kekayaan, karena kamu ini memiliki segalanya, kamu diadopsi sebagai anak, maka kamu mesti nurut, begitu ya. Tadi di contoh pertama saya katakan, anak-anak yang membuang ayahnya ini, walaupun ayahnya ini tidak bisa berbuat apa-apa, sudah terlanjur wasiat atau kekayaannya dilimpahkan kepada anak-anak. Ada keadilan di mana pemerintah turut campur tangan dan membatalkan surat wasiat itu, mengembalikan kekayaan itu kepada milik orang tuanya. Kita yang adalah ahli waris kerajaan Allah, diingatkan untuk menjadi penurut-penurut Allah. Ada aturan main sebagai anak-anak Tuhan bahwa kita mesti taat. Yang kedua, kita mesti melakukan dengan rela. Ya, di ayat 1 sampai ayat 7 itu disebutkan bahwa sebagai penurut-penurut Allah itu hidup di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Jadi kalau kita dikasihi oleh Kristus, maka mestinya kita itu mengasihi. Ketika anak dari seorang konglomerat itu, dia hidup menikmati kekayaan orang tuanya. Kalau misalnya dia tidak tulus mengasihi ayahnya, hanya senang dengan kekayaannya, itu lama-kelamaan akan kelihatan ya bahwa seseorang tidak mengasihi. Bisa saja ayahnya memang mengadopsi, tapi anak ini tidak akan mendapatkan 1 sen pun warisan dari orang yang kaya ini. Demikian juga sebagai anak-anak Tuhan. Kita yang sudah mewarisi kekayaan yang diberikan oleh Allah dengan segala berkat-berkat rohani. Ada aturan main, harus taat kepada Allah. Melakukan dengan rela atau dengan kasih. Yang ketiga, hidup baru orang percaya, hidup sebagai anak-anak terang.
itu harus hidup di dalam terang. Sebagai anak-anak terang tidak bisa kita hidup di dalam kegelapan. Tapi kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya juga sedang bergumul begitu ya, memperhatikan kehidupan sekitar. Ketika mereka adalah orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang Kristen. Ada istilah mengatakan begini, orang Kristen kok nipu ya, begitu ya. Orang Kristen kok pekerjaannya kok suka marah-marah ya setiap hari. Ini orang Kristen apa bukan sih, begitu ya. Dia apakah hidup di dalam terang? Kalau orang hidup baru orang percaya itu hidup sebagai anak-anak terang, maka dia harus menghidupi terang itu. Di ayat 8-14 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Kita semua yang belum percaya kepada Kristus adalah hidup dalam kegelapan. Tapi setelah percaya kepada Kristus, kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Terang itu dikatakan berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi kalau orang hidup di dalam terang, maka bisa dilihat apakah dia berbuah kebaikan, dia berbuah keadilan dan kebenaran. Lalu dikatakan di ayat 10, ujilah. Bukan hanya berbuah, tetapi kita menguji. Setiap kita, iya ya, saya ini kok bisa ya tadi marah meledak-ledak seperti ini. Saya ini apakah hidup berkenan kepada Tuhan, sudah hidup di dalam terang itu. Sebab kalau orang hidup di dalam terang, tidak boleh turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Dikatakan, telanjangilah. Dalam arti di sini adalah menyingkapkan, membukakan. Tidak turut mengambil bagian dalam kegelapan. Jadi kalau ada orang-orang sekitar, korupsi begitu ya. Lah kalau saya tidak korupsi bagaimana? Kalau ada orang-orang sekitar, khawatir kalau usahanya itu tidak bisa mendapatkan untung, maka dia harus memanipulasi. Misalnya ini kita menjual sesuatu, di packingnya ditulis 200 gram, begitu ya. Tapi ternyata isinya nggak sampai 200 gram. Kan nggak semua orang punya timbangan begitu. Atau kita misalnya ada orang yang menjual sesuatu, kadaluarsanya mestinya harusnya bulan Juni begitu. Tapi barangnya masih banyak, terus bagaimana? Dihapuslah itu, kalau bisa masih bisa dihapus. Supaya kadaluarsanya bisa dibuat Desember 2020. Misalnya seperti itu. Ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam terang. Kita ikut-ikutan. Saudara pernah kehilangan sesuatu yang sangat besar. Misalnya di rumah itu banyak orang yang tinggal begitu ya. Kita tergoda enggak untuk tanya, siapa sih yang melakukan ini? Atau misalnya ada anggota keluarga yang sakit. Dokternya ya melihat penyakitnya enggak ada, tapi kok orang ini suka sakit-sakitan. Ada orang yang tergoda untuk menanyakan kepada orang pintar, apakah ini dibuat orang apa enggak sih? Kok sepertinya seperti dibuat orang, tahu maksudnya dibuat orang ya, diguna-gunai sehingga dia sakit. Tergoda enggak untuk menanyakan kepada penguasa-penguasa angkasa itu, apa yang dilakukan oleh dunia ini, apakah juga kita lakukan dalam kehidupan kita? Ketika seseorang hidup sebagai terang, itu dia disebutkan menelanjangi, menyingkapkan, membuktikan kalau orang itu salah. Menegur, kita tidak membiarkan orang sekitar kita hidup dalam kegelapan. Kita bahkan punya kerinduan untuk memperbaiki. Bukan mengatakan lulu gue gitu ya. Enggak peduli lah, yang penting saya sudah takut akan Tuhan, hidup saya makmur, diberkati. Urusan orang lain lah, capek banget sih, udah negur berkali-kali, dia enggak berubah. Tapi kita yang ada dalam terang, itu diminta untuk memperbaiki sekitar kita. Ketika seseorang hidup sebagai terang, akan menerangi sekelilingnya. Sebab jika tidak, berarti terang kita sudah mulai pudar. Bukan dalam arti menjadi orang yang tidak menyenangkan. Ada orang yang sok rohani pernah tahu ya, kamu kok gitu sih, kamu salah. Apa-apa sekitarnya dibilang salah, yang benar saya. Bukan itu ya, bukan menjadi orang, kalau kita bergaul dengan orang yang seperti itu, sukanya menghukum, sukanya menghakimi, kita yang gak nyaman ya kalau punya teman, punya sahabat, punya kenalan yang sukanya melihat kekurangan kita. Atau pasangan suami istri, biasanya kan paling gampang untuk saling menyalahkan. Kamu kok gitu sih? Kamu kok enggak begini? Masing-masing pakai aturannya sendiri. Pasti itu bisa enggak ada habisnya. Ya karena masing-masing punya kekurangan yang berbeda, saling menyalahkan. Bukan dalam arti menjadi terang itu menjadi orang yang tidak menyenangkan. Tetapi hidup yang sama sekali tidak berpengaruh, itu ibarat
lampu yang masih ada terangnya, masih, orang juga melihatnya kok. Tetapi lampu itu sama sekali tidak berguna. Saudara tentu tidak mau saya pinjami lampu yang demikian. Kita akan coba ya. Kalau misalnya ruangan ini menjadi gelap, ya karena kita di pagi hari mungkin tidak terlalu terasa. Tapi kalau misalnya ini gelap, ya saya akan agak kesulitan membaca dengan baik. Karena biasanya kalau gelap itu kita agak lebih sulit ya membaca. Nah, saya bawa lampu, saudara. Ini lampu masih ada terangnya, masih nyala kok. Masih kelihatan enggak? Kelihatan nyalanya? Apa enggak kelihatan? Tapi kelihatan ya. Seperti inilah kalau kita hidup sebagai anak-anak terang, tetapi kita tidak menerangi sekeliling kita. Berguna enggak ini? Kita ngomong, loh aku ini anak terang. Terang enggak? Terang kok, ini ada lampunya. Masih nyala lampunya. Tetapi lampu ini tidak menerangi sekitar kita. Apa gunanya? Kalau ini bukan kaca, mungkin kalau kita pas butuh-butuhnya ya, ini karena masih pagi ya. Kalau misalnya kita ibadah pada pukul 6 sore misalnya, dalam kegelapan, ketika saya panik misalnya lampu mati, nggak ada penatua yang bantu saya dengan lampu, lalu diberikan lampu yang seperti ini, mungkin kalau ini bukan kaca saya buang begitu ya. Buat apa? Nggak berguna ini, nggak pakai sudah. Nggak berguna sama sekali. Nah, hidup kita, terima kasih. Hidup kita sebagai anak-anak terang itu bukan cuma masih kelihatan terangnya, tetapi juga mempengaruhi sekitar kita. Supaya orang itu bukan cuma bisa melihat terang, tetapi ketika terang itu ada, saya bisa melihat, oh ternyata baju saya kotor. Oh ternyata misalkan saja rambut saya ini ada debu atau ada binatang. Diterangi itu kita bisa melihat. Jadi sesuatu yang kotor, sesuatu yang gelap, sesuatu yang buruk, itu bisa diterangi dan kita menjadi bersih kembali. Dan yang berikutnya, ketika kita hidup sebagai anak-anak terang, dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat 15-21 adalah hidup bijaksana. Dikatakan karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara, kita hidup sebagai anak-anak terang itu hidup dengan bijaksana, memperhatikan dengan jelas. Jadi bukan cuma melihat tetapi memperhatikan. Bukan cuma mendengar firman Tuhan tetapi mendengarkan. Bahasa Inggris membedakan antara listen dan hear ya. Jadi hearing atau listening. Kalau cuma kita mendengar aja, kita gampang aja mendengar sesuatu ya. Mendengar orang marah, mendengar orang ngomong, tapi kan tidak harus mempengaruhi kita. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan, itu akan mengubah hidup kita. Hidup bijaksana itu juga hidup mempergunakan waktu yang ada. Kita diminta untuk memanfaatkan dengan sungguh-sungguh, mempergunakan waktu yang ada, karena dikatakan hari-hari ini adalah jahat. Jadi bukan sekedar, ayo pakai waktu, bukan. Tapi ini seperti kegentingan bahwa waktu ini jahat. Sekitar kita, kalau kita lihat ya, lebih gampang orang dipengaruhi sesuatu yang baik apa buruk. Ketika kita mengatakan, aku dulu sudah ngasih contoh yang baik, tapi anak saya nggak bisa baik. Atau misal ini ada satu keluarga yang anaknya ini aktif pelayanan, orang tuanya ya biasa-biasa saja ke gereja. Terus anaknya ini ngomong begini, saya sudah kasih teladan, saya sudah menunjukkan nilai yang baik, tapi tidak merubah apa-apa. Itu papa mama saya tetap aja nggak mau ikut PA misalnya, doa. Padahal anak ini rajin. Jadi tidak gampang mempengaruhi yang baik kepada orang lain, tapi coba mempengaruhi yang jelek. Saudara coba ngomong apa yang negatif gitu, oh gampang ditiru. Anak, nggak usah anak sekolah ya, anak kecil pun bisa meniru kata-kata yang tidak baik. Nah kondisi waktu sekarang itu seperti itu, bahwa sekitar kita itu bukan bertambah baik, tetapi orang kadang-kadang merasa, saya itu loh nggak doa juga sukses, saya nggak baca Alkitab juga nggak berpengaruh apa-apa begitu ya. Tetapi Rasul Paulus mengatakan sampai di pasal-pasal sebelumnya, Rasul Paulus sungguh-sungguh berdoa karena punya kerinduan bahwa hidup orang percaya adalah hidup yang diperbaharui. Hidup yang terus-menerus diperbaharui. Karena itu menguji apa yang berkenan kepada Tuhan
dan berbuah kebaikan dan keadilan itu tidak bisa digolongkan satu persatu. Jadi ayat 9 dan ayat 10 itu sebagai perlakuan yang terus-menerus. Kita berbuah, terus menguji diri. Kalau kita menguji, loh kok kayaknya kurang, kita habis menguji, kita berbuah lagi. Habis berbuah, kita menguji. Jadi bukan habis berbuah terus menguji, bukan ya. Tapi terus-menerus. Artinya apa? Hanya Roh Kudus yang bisa mengubahkan kita terus-menerus. Dan dikatakan janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah. Usaha itu apa sih? Melakukan sesuatu yang bukan sekali, tetapi mengusahakan terus-menerus supaya mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan karena penuh dengan Roh Kudus. Saudara, kita diingatkan bahwa hidup baru sebagai orang percaya, yang pertama itu menyadari kekayaan sebagai orang-orang terpilih. Dan yang berikutnya, menghidupi terang itu, dan hidup bijaksana dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang boleh kita renungkan saat ini? Saya percaya bahwa kita mengenal Kristus dan menerima pengajaran di dalam Dia. Yang pertama harus menanggalkan manusia lama. Supaya ketika kita menanggalkan manusia lama, seperti anak SMP yang melepaskan seragamnya karena dia sudah mulai sekolah di kelas SMA. Dia akan diperbaharui terus-menerus secara pengetahuan, lingkungan, pengalaman. Demikian juga kehidupan iman kita. Ketika kita menanggalkan manusia lama, kita akan diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Seperti seorang yang tahu bahwa sesuatu itu tidak baik untuk ditinggalkan. Contoh soal perasaan bahwa kita ini harus menanggalkan manusia lama adalah ketika kita sebelum pandemi COVID-19 terjadi, mungkin kita istilahnya itu jingja ya dengan kebersihan. Kita mungkin memegang makanan tanpa cuci tangan langsung masuk mulut. Biasanya untuk membenarkan diri kita mengatakan, gak apa-apa vitamin gitu ya. Jadi gak apa-apa lah jatuh kita langsung makan. Kalau makanan kita jatuh, kita mengambil dan tetap berani memakannya, kita mengatakan, gak apa-apa, belum 5 menit gitu ya, belum 5 menit kita bisa makan. Coba sekarang, apa saudara masih berani memakan makanan yang sudah jatuh di bawah dan langsung memakannya? Saya pernah sekali melakukan itu dan saya kapok luar biasa. Saya mau minum vitamin C yang diberi oleh saudara dan harganya cukup mahal. Ketika itu jatuh dan agak basah begitu ya, saya pikir saya bisa cuci di air matang, jadi saya cuci begitu ya. Terus saya cuci agak lama, terus saya minum, karena saya pikir sayang kan begitu. Tapi ketika malam itu saya kok kerasa kering, terus saya agak batuk-batuk. Walaupun mungkin belum tentu karena vitamin yang saya minum tadi ya. Tetapi saya sangat ketakutan, saya ngomong, aduh kok bodoh banget ya, tahu gitu saya buang. Saya juga diingatkan oleh Pak Sigit, mengatakan, kamu tuh gitu kok dimakan begitu ya, buang aja kan enggak apa-apa gitu. Iya kan eman gitu, saya bilang sayang kalau dibuang. Tapi sudah tahu, untuk kondisi yang saat ini, langsung kita mengaitkan dengan COVID gitu ya. Lah kalau ada virusnya gimana ini gitu. Saya kapok luar biasa, maka lebih hati-hati. Untuk berikutnya jangan sampai begitu ya. Jatuh ya sudah dibuang aja daripada kena COVID. Saat ini mungkin kita lebih tahu kebersihan, bahaya virus mengancam di mana-mana, termasuk menempel di makanan kita, di tangan, entah di mana lagi yang tidak terlihat oleh mata kita, pasti tidak akan mau menjalani hidup dengan pola lama. Kita nggak akan mengatakan, nggak apa-apa vitamin kok, nggak apa-apa belum 5 menit. Karena kita tahu dengan kecerobohan kita akan mengakibatkan virus itu masuk dalam tubuh kita dan merenggut nyawa kita. Kita akan meninggalkan cara hidup yang lama. Cara hidup itulah yang ditekankan oleh Rasul Paulus untuk dihidupi oleh jemaat di Efesus. Mari, dalam kesempatan kali ini, saudara masih mau dengan cara hidup yang lama. Mari menyadari kita ini mempunyai kekayaan sebagai orang-orang terpilih dengan berkat-berkat rohani yang disediakan bagi kita semua. Asal kita hidup taat, melakukan dengan kasih. Dan kita mau hidup dalam terang. Seperti apa? Berbuah kebaikan. Dan terang itu menerangi sekitar kita. Bukan seperti lampu yang kelihatan terangnya tetapi tidak menerangi. Tetapi biarlah kita melihat terang itu yang menerangi sekitar kita. Dan juga biarlah kita boleh hidup bijaksana, memanfaatkan waktu. Tidak menunda lagi, tetapi segera saat ini. Karena
kita tidak bisa kompromi dengan dosa yang tadi saya katakan bisa akibatnya fatal dalam kehidupan kita. Hiduplah sebagai orang percaya, sebagai anak-anak terang yang menerangi sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Di saat kita mengalami pergumulan demi pergumulan dalam hidup kita, terkadang harapan kita perlahan-lahan berubah menjadi keputusasaan. Kita menjadi sulit untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan. Tetapi biarlah setiap kita boleh tetap percaya dan dikuatkan oleh firman Tuhan seperti dalam lagu ini. Bahwa Tuhan yang menciptakan kita, Dia memiliki pekerjaan baik di dalam kita. Tuhan yang akan memperlengkapi kita, membuat segala sesuatu indah pada waktunya untuk kemuliaannya. He who began a good work in you slowly replacing your hope with despair. Or the process is long and you're losing your soul in the night. You can be sure that the Lord has His hand on you. Safe and secure, He will never abandon you. You are His treasure, and He finds His pleasure in you.
Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa kini, masa lalu, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita masuk di dalam doa-doa syafaat kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang Engkau beritahukan kepada kami pada hari ini. Betapa kami menjadi orang-orang yang terpilih, yang memiliki kekayaan-kekayaan rohani, berkat-berkat rohani yang sudah Tuhan sediakan buat kami, asal kami hidup taat, menjadi penurut-penurut Allah dan hidup di dalam kasih, bahkan mengasihi Kristus, karena Tuhan sudah mengasihi kami. Tolonglah setiap kami Tuhan, jemaat Tuhan, hidup di dalam terang, dan biarlah kami boleh menerangi sekitar kami, supaya orang-orang sekitar kami bukan hanya melihat terang di dalam diri kami, tetapi terang kami menjadi bermanfaat, memberikan pengaruh buat mereka, memberikan mereka boleh melihat ketika mereka hidup dalam kegelapan, mereka boleh diangkat oleh Tuhan karena mereka melihat terang kami. Mampukan kami dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, dan kami menyerahkan diri kami untuk terus diperbarui oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka. Tuhan turut campur tangan di dalam menghadapi situasi new normal. Tuhan tolong supaya jemaat Tuhan hanya mengandalkan Tuhan di dalam menjalani hidup, baik itu pergumulan pribadi, bersama dengan keluarga, di dalam pekerjaan, dan di dalam pelayanan. Tuhan tolong supaya kami tetap boleh memperhatikan apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Dan kami mau mengandalkan Tuhan dalam pergumulan hidup kami. Dan Tuhan memberikan jalan keluar atas pergumulan-pergumulan hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang lemah fisik, yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan berikan kekuatan supaya mereka boleh berseru kepada nama Tuhan. Dan Tuhan berkenan memberikan kesembuhan, karena tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Dan kalaupun ada mereka yang harus menanggung penderitaan karena sakit penyakit yang diderita, Tuhan kuatkan mereka supaya mereka tetap mempunyai iman yang teguh kepada Kristus dan tetap boleh menyaksikan akan penyertaan Tuhan di dalam sakit penyakit yang mereka alami, mereka kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa buat penanganan pandemi COVID-19. Tuhan turut campur tangan baik pemerintah, aparat pemerintah dan tim medis, juga seluruh masyarakat biarlah bahu-membahu. Sebab kami ingin kondisi Indonesia lebih baik. Kami ingin lebih banyak orang-orang yang disembuhkan dari COVID-19 ini. Lebih banyak orang-orang yang mengalami normal kembali dalam aktivitas kegiatan sehari-hari. Karena itu Tuhan biarlah kami bersungguh-sungguh bersama-sama dengan mereka untuk melawan COVID-19 ini. Bapak, kami juga berdoa untuk pelayanan gereja-Mu di tempat ini, di mana kami akan mempersiapkan diri untuk ibadah di gereja. Tuhan, biarlah kami memperhatikan protokol kesehatan. Biarlah Tuhan berkati para penatua dan semua petugas atau pelayan ibadah pada minggu yang akan datang. Tuhan lindungi dan jagai, dan juga jemaat Tuhan, supaya mereka tidak perlu khawatir untuk hadir di gereja, tetapi mereka bersungguh-sungguh dengan menjaga kesehatan mereka dan memperhatikan protokol kesehatan. Tuhan tolong gereja-Mu di tempat ini sungguh boleh menjadi berkat buat jemaat-Mu, tetapi juga boleh menjadi inspirasi bagi rumah ibadah yang lain supaya mereka juga taat terhadap protokol kesehatan. Bapak, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu dan semua penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami berserah sebab Allah yang memelihara kami, memberikan segala kekayaan rohani dalam kehidupan kami.
Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa kami, seperti Tuhan sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wartalisan 28 Juni 2020. Kami mengundang jemaat untuk mengikuti ibadah online Minggu 5 Juli 2020 pada pukul 8 pagi dipimpin oleh Bapak Dani Nobert dengan tema Amazing Grace. Ibadah bulan Juli di GKI Wiyung Royal Resident masih secara online dan dapat diikuti melalui channel YouTube GKI Wiyung Royal Resident. Persembahan dapat dilakukan melalui brankas gereja setiap hari kerja atau transfer ke BCA atas nama GKI Wiyung. Jemaat dapat tetap berkonsultasi dengan hamba Tuhan melalui telepon, WhatsApp, Zoom dengan nomor ini. Demikian Wartalisan 28 Juni 2020. Tuhan Yesus memberkati. Nats persembahan pada hari ini didasarkan pada bacaan 1 Tawarikh 29 ayat 9a. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan, terangi hatiku supaya ku dapat mengerti. Biarlah semangat kasih-Mu kobarkan, sukacita memberi, kobarkan, sukacita memberi. Oh Tuhan,
Layani hatiku supaya ku dapat mengerti. Biarlah semangat kasih-Mu kobarkan, sukacita memberi, kobarkan, sukacita memberi. Mari kita berdoa untuk persembahan. Ya Bapa, puji syukur kami panjatkan kepadamu, di mana pada kesempatan hari ini kami boleh membawa persembahan kami di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan yang melimpah bagi hidup kami. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID ini kami mengalami banyak kesulitan, kami tahu Bapa terus menuntun kami, memelihara kami, menyertai kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Dan kami mengucapkan syukur itu Tuhan, dengan membawa persembahan ini di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya persembahan ini boleh berkenan kepada Tuhan, Tuhan yang mengkuduskan, Tuhan yang melayakkan, sehingga melalui persembahan ini, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dan Tuhan yang memberikan hikmat bagi setiap pengurus atau majelis di tempat ini ya Tuhan, untuk mengelolanya bagi pelebaran kerajaan Tuhan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu kita mengingat bahwa Tuhan sudah menebus kita, memberikan segalanya buat kita. Biarlah kita boleh belajar dari kehidupan Kristus, menanamkan citra Tuhan dalam hidup kita. Ya Tuhan, Kaulah penebus yang berikan darah-Mu menjadi korban yang kudus, mulia bagiku. Kendati jalan hidupku berliku dan berat, Engkaulah penemanku dan aku tak sesat. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Dan baharui hidupku menurut citra-Mu. Inilah kerinduanku di dalam hatiku. Limpahkanlah anugerah kepada anak-Mu, serta hapuskan dosanya, ya Tuhan Allahku. Tanamkan citra-Mu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihi-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan Hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa,
menyertai setiap kita yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Dan Allah Roh Kudus boleh terus-menerus memperbarui hidup kita, memberkati dan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tanpa